wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfatullah Amalia dari UPPJJ Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu jaringan dan komputer. Selamat menyaksikan. Oke, untuk pertama-tama kita mendapatkan soal dari e-learning ya teman-teman. Soal pertama yaitu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi keempat komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke. Pertama kita akan membutuhkan 4 PC komputer. Kita rapikan. Jika sudah, kita membutuhkan perangkat switch. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita menyambungkannya dari PC ke switch. Seperti ini. Selanjutnya kita merubah namanya dulu. Kita tunggu sampai hijau semua ya teman-teman jaringannya. Kemudian kita coding, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Enter. Oke, kita lanjut. Kita bisa menamai IP address-nya dengan berurutan ya teman-teman. And then satu lagi. 192.168.1.4. Oke, jika sudah, kita juga menamai PC-nya tersebut 1.1, 1.3 dan 1.4. Oke, di sini kita sudah membuat 4 komputer dan 1 switch. Setelah itu kita akan cek dengan cara meng-pingnya. Di sini kita tulis ping dulu, kemudian kita masukkan IP address-nya satu persatu. 92.168.1.1. Kita enter. Nah, jika seperti ini teman-teman, ini berarti sudah terhubung. Kita lanjut ke PC yang kedua, kita ping dulu. 1.2. Jika sudah terhubung, kita lanjut ke PC yang kedua. 3. Oke. Kita lanjut ke PC yang terakhir. 192.168.1.4.
Oke, dan kita stop seperti ini. Nah, oke, sudah. Nah, time out, request time out, berarti kita sudah selesai. Dan PC kita empat-empatnya sudah terhubung ya teman-teman, berarti itu yang pertanyaan nomor 1 sudah berhasil. Dan kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Buatlah satu buat server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer, pastikan semua komputer bisa mengakses HTTP servernya. Nah, kita sudah mempunyai 4 komputer dan 1 switch ya. Berarti kita hanya perlu menambahkan server HTTP-nya di sini. Kemudian kita sambungkan dengan switch. Dan seperti ini. Kemudian kita setting dulu HTTP-nya masuk ke sini. Kita namai dulu, kita urutkan yang tadi ya teman-teman. 92 168 1 titik, mungkin 99 saja. Oke, kita ini sudah on. Oke, kemudian kita sambungkan. Kita cek apakah sudah menyambung. Ini kita menulisnya itu IP address-nya HTTP-nya 92.168.1.9. Kita cek. Nah, ini sudah welcome to Pisco Packet Tracker, berarti kita sudah terhubung ke HTTP-nya teman-teman. Untuk PC 1 kita coba ke PC 2. Nah, HTTP 92 tetap sama pakainya IP address-nya HTTP server HTTP-nya teman-teman. 2 oke. 3 oke. Yang terakhir oke, keempat juga oke. Berarti untuk pertanyaan kedua kita sudah berhasil. Dan kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, di sini kita sudah mempunyai 4 komputer dan satu buah HTTP. Maaf, ini saya ganti namanya jadi HTTP. Dan kemudian kita membuat lagi server DNS-nya. Kita letakkan sebelah sini. Terus kita sambungkan. Kita sajikan seperti ini biar rapi. Oke, kemudian kita beri nama DNS set. Kemudian kita setting dulu DNS servernya di coding. Kemudian kita masukkan IP address-nya teman-teman, 192.168. Ini kita buat IP address baru untuk DNS servernya ya. Karena tadi HTTP-nya sudah 99, saya akan beri nama 98. Oke, kemudian kita masuk ke setting, service, HTTP-nya kita off kan, dan untuk DNS-nya
kita on kan, kemudian kita beri nama terserah ya teman-teman. Di sini saya menggunakan nama saya, dan jangan lupa diakhiri dengan .com. Dan addressnya ini kita masukkan ke server HTTP 192.168.1.99, kemudian kita add. Nah, sudah muncul seperti ini, berarti sudah terdaftar. Kemudian kita setting PC-nya, komputer. Nah, ini server DNS-nya kita gabungkan 192.168.1. Nah, ini diisi DNS servernya ya teman-teman. Sudah, kita lanjut ke PC yang kedua, sama 168.1.98. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kemudian yang terakhir, jika sudah kita setting server DNS dan PC-nya, berikutnya kita akan tes ke komputer 1234-nya mengakses HTTP dengan menggunakan DNS servernya. Kita masuk, kemudian kita ke desktop, web browser, kita cari nama linknya tadi, kita enter. Nah, kalau seperti ini teman-teman, berarti webnya atau server DNS-nya kita searching melalui HTTP sudah berhasil. Ini untuk PC 1, kita coba ke PC lainnya, PC 2, desktop. Berhasil, kita lanjut ke PC 3. Berhasil juga, dan kita lanjut ke PC 4. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menyelesaikan pertanyaan ketiga untuk membuat 4 PC ini terhubung ke DNS dan mengaksesnya melalui HTTP. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pertanyaan yang keempat, yaitu buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, kita akan membuat struktur jaringan seperti ini. Tadi saya sudah bersihkan lembar kerjanya ya teman-teman, supaya kita bisa membuat ulang. Kita butuh 2 PC, terus disini ada server, 3 server. Kita membutuhkan 2 shift dan 1 router. Nah, kemudian kita sambung-sambungkan. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menyeting routernya. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu teman-teman, kalau yang atas ini
yang atas ini 01 dan yang bawah sini 00. Untuk yang 00 kita kasih IP address-nya yang 192.168.1.200. Kita enter, terus kita nyalakan. Terus untuk yang 01-nya yang berada di atas itu kita kasih yang 10.00.1 ya teman-teman, dan jangan lupa di enter dan dicentang on-nya. Nah, jika sudah seperti ini berarti routernya kita sudah aktif ya. Dan selanjutnya kita akan setting servernya. Maaf, perlu diubah dulu namanya di signal.com DNS server. Oke, jika sudah kita setting DNS servernya di sini. Kita membuat IP address untuk DNS servernya. Tadi kan yang atas kan kita memakai 10.00. Nah, berarti yang bagian atas itu juga sama, IP address-nya 10.00 namun berbeda di akhir. Begitupun yang bagian bawah. Tadi yang bagian bawah yang 00 itu routernya kita memakai yang 192.168 sekian, berarti nanti yang jaringan bawah kita memakai yang 192. Nah, ini kita kan DNS-nya di bagian atas, berarti kita memakai 10.0.0.4. Enter, kemudian ke setting. Gateway-nya kita ngikut router yang pertama, yang atas 1, dan ini DNS-nya tadi yang barusan kita buat 10.0.0.4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ke ilkom sama di sini 10.0.0. Ini kan tadi kita sudah pakai 4. Nah, saya itu sebelumnya berarti 3. Sama juga 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke fisik 0 sama juga IP address-nya 2 ya. Enter, masuk setting gateway-nya, kemudian oke, kita yang bagian atas sudah selesai. Kita lanjut ke bagian bawah, yaitu gig ya, namanya itu jaringan penghubung routernya itu gignya 00. Tadi ini gignya bisa kita lihat yang 00 nih. Nah, kita pakai 192.168.1.200 ya teman-teman. Perlu diingat kita membuat yang PC satunya. Nah, kita memasukkan IP address-nya beda yang di atas tadi, soalnya tadi yang memakai 10.10, sekarang 192.168.1. Saya memakai .1. Enter, kita setting
Ini gateway-nya kita masukkan ke gig yang bawah 92.168.1.200 dan DNS-nya servernya masih sama 004. Oke, selesai. Ya teman-teman, saya lupa untuk server Ilkomnya perlu di sini diganti indeksnya supaya kita nanti bisa tahu itu sudah diakses atau belum. Ganti ilkom.com berhasil diakses. Oke. Start save. Yes. Oke, kita lanjut ke pendilkomnya. Konfigurasi IP address-nya dari 1 berarti kita memakai 2. 81. Kita enter, kita setting gateway-nya sama 168.1.200.10.0.0.4. Oke, kita sudah selesai semua, sudah men-setting antara atas dan bawah. Sekarang kita ke DNS lagi, kita panggil ininya ke DNS, kemudian kita on kan. Terus kita kan tadi kan ada server yang ilkom sama pendilkom, kita panggil yang ilkom dulu, ilkom.com. Nah, terus addressnya ini teman-teman, kita memakai addressnya server ilkom tadi di 10.0.0.3, kemudian di add. Nah, untuk yang satunya lagi pendilkom.com, addressnya sama 192.168 yang tadi dibuat ya teman-teman. 168.1.2. Nah, sekarang sudah ada dan sudah terdaftar. Nah, kita sudah selesai nih teman-teman untuk membuat struktur jaringannya sesuai pada gambar. Nah, selanjutnya kita melakukan perintah yaitu ping dari komputer PC 0 ke PC 1 dan dipastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita lakukan ke PC 0, kita memanggil ke PC 1. Tapping ya. Nah, ini kita masukkan nomor addressnya yang PC 1 192.168.1.1. Nah, ini sudah teman-teman, berarti ini sudah tertera ya teman-teman, sudah berhasil. Dan kemudian untuk PC 1 untuk perayaan kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 terhubung ke PC 1. Berarti kita ke PC 1 untuk ping PC 0, tapping. Untuk addressnya di sini kita masukkan PC 0 10.0.0.2. Enter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau berarti kan pertanyaan 1 dan 2 untuk nomor 4 selesai. Kemudian nomor 3, buka web browser akses ilkom dari PC 1 dan pastikan harus terbuka. Nah, kita dari PC 1 kita buka ilkom, enter. Nah, berarti bisa diakses ya teman-teman. Kita berhasil membukanya di PC 1 untuk ilkomnya. Dan nomor 4, buka web browser akses pendilkom dari PC 0 dan pastikan harus terbuka. Nah, ini dari PC 0, kita buka web browser. Sini pendilkom.com.
Nah, sudah terbuka teman-teman. Berarti kita sudah berhasil menyelesaikan pertanyaan nomor 4 tentang membuat struktur jaringan sesuai gambar dan melakukan perintah-perintahnya. Baik teman-teman, untuk tugas 3 matkul jaringan komputer ini dari pertanyaan 1, 2, 3, 4 saya telah menyelesaikannya dan sudah berhasil semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.